Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, bersyukur kita kepada Allah atas titipan nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan menjadi nikmat yang bisa kita manfaatkan sebaik mungkin, sehingga nikmat itu mengantarkan kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin taat kepada Allah, dan mudah-mudahan menjadi nikmat yang membawa kita bisa melaksanakan seluruh risalahnya Nabi Muhammad SAW, dan kita mendapatkan kebaikan di sisa umur insyaallah ta'ala. Sekali lagi salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kita berharap betul mudah-mudahan termasuk orang yang dipilih oleh Allah ringan di dalam banyak-banyak bersolawat, sehingga kita dimudahkan untuk mendapatkan kebaikan baik di dunia dan di akhirat insyaallah. Hari ini insyaallah tidak masuk pertanyaan, jadi kita melanjutkan materi terkait dengan kaifatus sholi, bagaimana kita melaksanakan sholat insyaallah. Terakhir dulu pembahasan sampai ke bab tentang wudhu, tentang wudhu, bab tentang bersuci. Insyaallah secara umum sudah paham, itu kebiasaan kita setiap hari. Kemudian hari ini insyaallah kita masuk ke bersuci yang kedua, menika mandi janabah. Sudah terampil insyaallah mandi janabah, kita sudah melaksanakan mungkin puluhan ribu kali mandi janabah. Ada orang bertanya, Ustadz, saya tiap hari mandi dengan diniatkan mandi janabah. Kenapa begitu? Karena itu kebiasaan saya. Apakah saya harus menutup itu dengan niat kembali untuk setiap mandi? Saya katakan sepanjang niatnya sudah niat mandi janabah, maka dilakukan setiap hari pun berubah dari kebiasaan menjadi mengangkat hadas. Kita tahu yang membedakan antara mandi yang satu dengan mandi yang lain, walaupun mandinya sama, perbedaannya di apa? Di niatnya. Maka kalau dia ternyata sudah biasa mandi janabah memang diniatkan untuk mengangkat hadas, maka kebiasaan itu menjadi bisa mengangkat hadas. Lain ceritanya kalau kita mandi dalam rangka mandi biasa saja, memang kebiasaan saya mandi sebelum subuh, wong penak sak durunge subuh ki marai sehat misalnya seperti itu. Maka ketika jenengan malamnya junub kemudian dengan mandi kebiasaan itu, maka hadas belum terangkat sehingga sholat jenengan tidak sah. Jadi sekali lagi bab tentang niat ini sangat penting. Oleh karena itu sebelum saya membahas tentang bagaimana mandi janabah secara umum, saya ingin sekali menyampaikan tentang pentingnya bab niat. Kebetulan di salah satu masjid yang lain saya sekarang lagi membahas tentang hadis arba'in, dan baru masuk hadis yang pertama, yaitu hadis tentang niat. Saya ambil separohnya saja di bagian hadis itu untuk menjadi pengingat buat kita. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, beliau menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagian itu yang saya ambil. Inama itu artinya hanyalah, pembatasan, berarti sesungguhnya seluruh amal itu tak terkecuali wudhu, tak terkecuali mandi janabah, tak terkecuali tayamum, tak terkecuali sholat, semuanya bergantung kepada niatnya.
wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia tujukan itu, apa yang dia niatkan itu. Oke. Maka satu hal yang perlu kita pahami di sini bahwa niat itu bisa merubah dari sesuatu yang kecil menjadi sangat besar di sisi Allah. Sebaliknya, niat juga bisa merubah sesuatu atau amalan yang sangat besar bernilai kecil di sisi Allah, bahkan bisa membuatnya ke neraka jahanam. Amalan baik, amalan besar, tata caranya benar, tapi keliru di dalam niat, maka bisa membuat orang masuk ke neraka jahanam. Kita tahu di dalam hadis itu yang dicontohkan adalah persoalan hijrah. Persoalan hijrah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia dapatkan pahala dari Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya karena peluang dunia yang dia ingin, au imra'atun yang kihuha, atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka dia mungkin dapatkan yang dia ingin itu, tapi tidak mendapatkan akhiratnya. Itu. Maka ini penting dipahami Bapak Ibu sedaya. Bab tentang niat ini menjadi bab yang sangat pokok. Bahkan sebagian para salaf menyampaikan, tidaklah ada sesuatu yang lebih berat aku sembuhkan di dalam diriku ini, penyakit yang ada dalam diriku ini, dibandingkan persoalan niat. Karena niat itu selalu berbolak-balik. Jadi dengan sholat sudah niat benar karena Allah, tiba-tiba di tengah-tengah bisa berubah. Ini kan jadi persoalan. Maka kita berusaha betul, jazakallahu khair. Kita berusaha betul untuk mendapatkan niat yang benar-benar murni karena Allah, benar karena Allah. Nah, itu niat terkait dengan orientasi atau tujuan. Nah, niat yang dimaksud di dalam kaifiyah wudu, kaifiyah sholat, dan lain sebagainya terkait dengan ibadah itu adalah tentang fungsi niat untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan, ibadah dan adat. Jadi di antara fungsi niat adalah membedakan itu ibadah atau adat, itu ibadah atau bukan. Itu tergantung kepada niatnya. Kemudian yang kedua, niat juga berfungsi untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya. Seseorang sholat 2 rakaat sebelum subuh dengan sholat subuh sama, bisa jadi dia yang dibaca sama persis, pakai suratannya yang sama, gerakannya sama persis. Tetapi yang membedakan 2 rakaat itu adalah karena niatnya. Dan itu tidak bisa saling menggantikan. Seseorang duduk di masjid seperti ini, menunggu waktu sholat subuh, kemudian dia sholat 2 rakaat, tiba-tiba istrinya telepon, Pak, jenengan kondurin Pak, ini kan kepentingan mendadak. Kemudian jenengan mengatakan, ya wis mau sing sholat 2 rakaat mau sing subuh wae nggo gentine. Iso ora? Mboten saged. Karena niat 2 rakaat yang pertama tadi adalah untuk qobliyah subuh. Nah, jadi sekali lagi ini penting dipahami, dan 3 fungsi niat secara umum. Satu, membedakan antara ibadah dengan adat atau kebiasaan, sehingga seseorang yang punya kebiasaan mandi pagi, dia tidak mengangkat hadas kecuali diniatkan. Kemudian yang kedua adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, walaupun kaifiyah ibadahnya sama persis. Sama persis. Mana puasa sunnah, mana puasa wajib, mana puasa Senin Kemis, mana puasa qodho, tergantung nih niatnya. Maka ini penting. Yang ketiga adalah tentang orientasinya, untuk apa ini saya ibadah, karena Allah atau bukan, karena riya atau karena Allah. Nah, ini tergantung kepada niatnya. Maka sekali lagi saya ingatkan, sungguh niat itu bisa merubah sesuatu yang sangat besar menjadi sangat kecil di sisi Allah, dan sesuatu yang kecil bisa jadi menjadi sangat besar di sisi Allah. Kita tahu nih, Muawiyah radhiyallahu anhu, sekretaris Nabi Muhammad SAW, pingsan, gemetar kemudian pingsan ketika mendengarkan hadis terkait dengan niat. Terkait dengan niat, bagaimana tidak? Bayangkan, dengan sudah sangat paham dengan kisah ini, seseorang membaca Al-Quran, belajar Al-Quran,
bagus bacaannya, kemudian dia ingin dikenal sebagai qori. Sebagaimana kita belajar mungkin dalam rangka untuk mendebat orang, naudzubillah. Kita bukan dalam rangka itu untuk belajar. Kita belajar dalam rangka untuk menghilangkan kejahilan kita. Kemudian dikabarkan juga kepada kita seseorang yang memberikan harta yang sangat banyak, tetapi hatinya ingin dikatakan sebagai dermawan. Dan ini berat Bapak Ibu sedaya nggih. Persoalan ini persoalan yang berat. Bayangkan Bapak Ibu sedaya, ada orang wakaf bangun masjid 1 hektar, belum dengan masjidnya, total habis plus minus 10 miliar. Kemudian dinamailah masjid itu dengan nama dirinya. Nama dirinya. Itu bagaimana menjaga kondisi hatinya agar tentram, bahwa itu ikhlas karena Allah. Kira-kira mampu nggak itu? Susahnya, subhanallah. Dan ini terjadi di masjid tempat saya tinggal. Wakafnya besar, masjidnya bagus. Sudah diingatkan oleh tokoh-tokohnya tahun 2013 lalu itu, bagaimana penamaan tentang masjid itu. Tapi akhirnya dengan nama yang pewakifnya itu, bisa jadi itu nggak ada nilainya di sisi Allah. Jadi kan mungkin pernah juga dengar nih, masjid dengan nama dirinya, pernah dengar? Lagi bukan nama dirinya saja, kadang-kadang terungkit-ungkit di masa yang datang, apalagi dengan nama dirinya. Ketahuilah Bapak Ibu sedaya, para sahabat itu rela kehilangan seluruh harta demi untuk menjaga agar amalnya enggak diketahui oleh orang lain. Bayangkan, ini persoalan nih niat. Menjaga niat itu bukan persoalan yang mudah. Maka ada orang yang niat di awal betul, di tengah berubah jadi riya, bagaimana nasibnya? Sebagian ulama mengatakan masih diterima. Ada orang yang sudah haji, niat karena Allah, betul kaifiahnya, sampai selesai haji betul semuanya. Tiba-tiba setelah 1 tahun dia menceritakan, aku wis kaji ping 3 ping 4, jenengan wis ping piro. Ini berat Bapak Ibu sedaya. Sebagian mengatakan itu hilang, gugur pahalanya. Sebagian mengatakan tidak gugur, dia dosa karena riyanya pada waktu itu. Mudah-mudahan yang kedua yang betul. Karena banyak kejadian seperti ini. Makanya kalau jenengan betul-betul haji karena Allah, jangan ada gambar, serasa foto-foto benilang sama sekali, koyo-koyo tolong lihat tuh nggak tahu tentang yang kita kerjakan. Dan itu yang dicontohkan oleh para ulama salaf. Bisa nggak zaman sekarang jenengan umroh haji nggak ada foto sama sekali? Yang kita lakukan cekrek, kadang-kadang jadi status. Ini mengerikan Bapak Ibu sedaya. Makanya zaman sekarang itu fitnahnya sungguh luar biasa persoalan niat ini. Nah Bapak Ibu sedaya, para ulama menyebutkan terkait dengan niat ini, ingat-ingat bagian ini, bahwa niat itu terkait dengan perbuatan, perkataan dan pikiran. Perbuatan, perkataan dan pikiran. Niat itu dinilai di situ. Innamal a'malu di situ. Para ulama menyebut perbuatan, perkataan dan pikiran. Dan ini banyak hadir dalil di dalam Al-Quran maupun hadis terkait dengan hal ini. Contoh terkait dengan pikiran. Orang kan tidak tahu pikiran kita bagaimana, tetapi Allah tentu saja tahu. Jadi kan bisa lihat di dalam surah Al-Mudaththir ayat ke-18 sampai 26. Jangan buka surah Al-Mudaththir ayat ke-18 sampai 26. Jadi kan nanti buka tentang kisahnya Walid bin Al-Mughirah. Dia mencurahkan pikirannya untuk mencela Al-Quran, dan Allah berikan dosa atas pikirannya itu. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa lintasan pikiran itu mungkin nggak dinilai oleh Allah. Tidak, dinilai. Itu termasuk kategori a'mal di dalam innamal a'malu binniyat. Kita akan berbuat amalan sholat, kita akan berbuat amalan cetho. Ketahuilah, pikiran kita mencurahkan pikiran untuk memburuk-burukan Islam, untuk menjelek-jelekan Al-Quran, ketahuilah itu sudah diganjar dengan dosa yang berat di sisi Allah. Sebaliknya, kalau niat buruk dalam pikiran menjadi dinilai oleh Allah, tentu saja niat baik mencurahkan pikiran untuk kebaikan juga dinilai oleh Allah. Di antara dalilnya adalah surah Ali Imran ayat 190-191. Surah Ali Imran ayat ke-190, 191 yang sangat populer. Dengan sebagian besar sudah hafal.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Seterusnya. Di situ dikatakan tentang orang-orang yang berfikir. Orang-orang yang berfikir, memikirkan tentang kebesaran Allah. Ini saya ambil dari salah satu syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Sebagian yang saya pakai dari kitab yang lain sesungguhnya. Ini ada syarah yang juga simpel, insya Allah. Kemudian di antara bukti bahwa niat sudah dicatat oleh Allah dan diberi pahala adalah ketika Rasulullah bersabda, faman hamma, barang siapa yang berniat bihasanatin, melakukan sebuah kebaikan, falam, kemudian dia tidak ya'malha, niat sesuatu tuh, baru niat kan, belum dilaksanakan, maka Allah catatkan buat dia, lahu, bagi dia, indahu hasanatan kamilah, Allah catatkan di sisinya satu kebaikan sempurna. Bayangkan, udah dilaksanakan belum? Belum, baru niat. Maka ini sekali lagi menjadi bagian yang sangat penting untuk kita jangan meremehkan persoalan niat. Bahkan saya belajar tentang niat ini berbulan-bulan, Bapak Ibu Saudara. Ketika saya dulu belajar di Mahad, khusus babul niat itu berbulan-bulan, sampai akhirnya oh ini toh maksudnya. Istri saya sampai hari ini masih belajar tentang bab niat. Dia membaca banyak referensi, tapi terus dia mengupgrade tentang persoalan niat. Makanya sekali lagi, jangan kamu menganggap remeh sedikit pun suatu kebaikan, kata Rasulullah, walaupun hanya dengan tersenyum ketika bertemu saudaramu. Ini perbuatan sederhana tetapi bisa berefek sangat besar. Bapak Ibu sedaya, dan niat dicatat juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebut perbuatan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus benar-benar meluangkan waktu terkait dengan babul niat ini. Insya Allah kalau kita nanti belajar kitab Arba'in, kita akan bahas lebih detail tentang itu. Yang ingin saya sampaikan adalah persoalan niat bukan persoalan yang ringan. Nah sekarang bagaimana dengan mandi janabah? Mandi janabah itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama syarat sah, atau yang wajib saja atau yang rukunnya saja, itu sebenarnya hanya ada dua, yaitu niat, dan yang kedua apa? Membasahi seluruh anggota tubuh. Itu sudah cukup sebenarnya. Artinya kalau jenengan sudah niat, kemudian jenengan nyebur ke sungai, itu sudah sah melaksanakan mandi janabah. Jenengan di rumah punya kolam, isu-isu niat mengangkat hadas, nyebur, rampung, itu sudah cukup sebenarnya. Dan ini dalilnya sangat kuat terkait dengan itu. Apa yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah, fasal tentang maka dengan ini wajib-wajib mandi hanya ada dua dan tidak ada lainnya, niat dan membasuh seluruh badan. Ini kita peringan saja di bagian ini karena sesungguhnya ini sudah cukup. Nah sekarang bagaimana mendapatkan mandi yang sempurna? Nah tentu saja yang kita lakukan adalah ini, karena Imam Syafi'i mengingatkan meskipun bagian madmadoh kemudian ikhtinsar dan ikhtinsar itu sunnah, tapi kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala buruk orang yang meninggalkannya. Bayangkan, berarti kan kita mengejar kesempurnaan di dalam persoalan mandi janabah. Ada dua hadis pokok yang bisa kita jadikan landasan terkait dengan mandi janabah ini. Jadi nanti bisa baca lengkapnya. Dua-duanya dari istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menika Aisyah radhiyallahu anha, dan satunya dari Maimunah radhiyallahu anha. Jadi kalau dengan berbicara tentang persoalan mandi janabah itu disampaikan oleh dua istri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
ketika saya membicarakan ini, itu saya bilang, ya pantas ya Rasulullah istrinya harus banyak, karena harus meriwayatkan banyak sekali hal. Persoalan mandi aja ini diriwayatkan oleh beliau berdua radhiyallahu anhuma. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ini saya bacakan teks hadisnya nggih. Bahwa jika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mandi janabah, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Mencuci dua telapak tangannya dulu, nggih. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Jadi kalau pengen sempurna, maka setelah mencuci tangan berwudu sebagaimana wudu ketika mau sholat. Sampai di sini saya dipahami, ya? Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, kemudian menggosokkannya ke kulit kepalanya, kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali, kemudian beliau mengguyurkan air ke seluruh badannya. Sangat dipahami? Sangat dipahami, ya? Tidak perlu dijelaskan lebih jauh? Perlu. Nyelup ke tangan, ya. Ini tahap pertama. Pertama mencuci tangan, kemudian berwudu sebagaimana wudu mau sholat. Ya. Mencuci tangan pertama fungsi untuk apa? Sama, karena kita tidak tahu di mana meletakkan, dalam bahasa hadisnya begitu, ya. Kita tidak tahu ini tangan dulu tadi malam nginep di mana, gitu. Pokoknya kena kotoran atau apa, maka dicuci dulu. Dicuci dulu, kemudian setelah itu berwudu sebagaimana wudu orang mau sholat, ya, sempurna. Ya. Berarti di dalam wudunya pun sudah ada istinsar dan istinsar, ya, madmadah juga. Ya. Kemudian masukkan tangan kita ke air, kemudian kita masukkan di sela-sela ke sampai kulit. Ya. Ini awalan, belum merujuk loh ini. Kemudian baru setelah itu mengambil gebyur 3 kali, ya, dari mulai sebelah kanan sebelah sini, kemudian baru gebyur seluruhnya. Nah, ini riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam riwayat Maimunah nanti lebih lengkap. Riwayat Maimunah lebih lengkap. Di sini kan tidak ada keterangan Rasulullah mencuci kemaluannya, nggak ada kan? Ini makanya istri Rasulullah saling melengkapi di dalam keterangannya. Ya. Kemudian yang riwayat Maimunah radhiyallahu anha mengatakan, ini diperhatikan, saya bacakan lambat-lambat. Aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali, 2 kali atau 3 kali, bahasa hadisnya begitu. Berarti bisa 2 kali atau 3 kali. Lalu beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya, menuangkan air dari tangan kanan ke tangan kirinya. Ini penting, ya, bagian ini penting. Apa tadi? Menuangkan air dari tangan kanannya ke tangan kirinya. Kenapa ini dilakukan? Kenapa tangan kanan ke tangan kirinya? Karena hendak mencuci kemaluannya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Berarti mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Jangan pakai tangan kanan. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang ke tembok, ngambil soid. Dan ini sudah zaman sekarang sudah dimudahkan dengan sabun. Dengan sabun, tidak perlu lagi kita harus seperti itu. Teks hadisnya seperti ini. Zaman dulu kita meletakkan di tanah maksudnya ngambil soid. Soid itu maksudnya debu maksudnya. Kalau zaman sekarang bagaimana di kamar mandi kok telas kabeh? Mungkin di tembok. Tetapi sekali lagi para ulama mutaakhirin menyampaikan ini cukup karena sudah dengan sabun. Tidak perlu itu dilakukan. Lagi pula sekarang kayaknya zamannya sudah berbeda, nggih. Sekarang debu ki sing bersih banget yo kira rada angel. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, ini istinsaq. Kemudian lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Membasuh muka dan kedua tangannya. Lebih lengkap dari yang tadi, nggih. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Secara umum sama, hanya ditambah mengambil air untuk mukanya. Selanjutnya beliau bergeser dari posisi semula lalu mencuci kedua kakinya. Nah, ini yang tambahan yang saya bilang lebih lengkap. Secara umum sama, nggih. Tetapi kemudian ada tambahan untuk mencuci muka sebelum mengguyur ke kepalanya. Kalau tadi kan mengambil air untuk menyela-nyela di seluruh kulit. Kalau yang ini mengambil air untuk di muka, kemudian baru itu setelah gebur. Intinya harus kena semua. Intinya
Bapak Ibu Saudara, saya peringat nggih, intinya harus basah seluruhnya. Kemudian di bagian akhir ini di antara sunahnya adalah setelah selesai pindah tempat sedikit untuk membasuh kaki. Saya tidak tahu ini maknanya bagaimana, filosofinya bagaimana, tapi intinya teks hadisnya begitu, bahwa dari Maimunah radhiyallahu anha, Rasulullah ketika sudah selesai seluruh mengguyur itu, di bagian terakhir Rasulullah geser kemudian membasuh kakinya sebelum menyelesaikan semuanya. Sangat dipahami nggih? Sangat dipahami. Insyaallah intinya kalau mau sempurna ada wudunya, nggih kan, ada wudunya. Kalau tidak sempurna wis niat gebyur rampung. Intinya begitu. Nggih. Nanti minggu depan Pak Parti insyaallah praktekkan insyaallah. Nanti di rumah dipelajari gitu. Ya, dipraktekkan di sini. Kemudian intinya seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Ini hanya ada dua riwayat ini yang paling pokok terkait dengan mandi janabah. Nah, sekarang permasalahan yang timbul, apa saja yang perlu diperhatikan ketika mandi janabah? Mudah-mudahan paham, kita tadi udah paham nih? Paham insya Allah. Sudah biasa kan tiap hari. Kalau pemuda-pemuda itu masih 2 hari sekali itu. Saya ngobrol-ngobrol sama jamaah, Ustadz, saya berkebutuhan banget dengan mandi janabah. Tata caranya kenapa? Masih 2 hari sekali katanya. Oh, jangan teksi sehat berarti. Sesepuhan di sini kayaknya sudah agak-agak jarang. Kemudian tiap hari malahan. Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan lihat persoalan ini. Ini persoalan yang lazim dan mungkin jenengan juga alami. Apakah anggota tubuh yang telah dibasuh ketika berwudu harus dibasuh lagi ketika mandi? Itu pertanyaan kan? Apakah bagian tubuh yang sudah dikenakan wudu tadi itu apakah wajib untuk dibasuh kembali? Janjane ya ora pati penting nggih. Wong yo digebyur seluruhnya toh. Gitu. Jadi kadang-kadang tentang masalah kaifiyah itu kadang-kadang selembut ini mungkin kalau yang paham tentang asbabnya akan lebih bagus. Saya belum sepenuhnya paham ini. Dikatakan oleh Ibnu Hajar bahwa permulaan mandi janabah dengan wudu ini ada 2 kemungkinan. Wudu tersebut adalah sunnah yang menyendiri sehingga tetap wajib untuk membasuh seluruh anggota tubuh walaupun ketika berwudu telah dibasuh. Dan ada kemungkinan bahwasanya wudu dan mandi tersebut adalah satu kesatuan sehingga ketika mandi tidak perlu membasuh anggota tubuh yang telah dibasuh ketika berwudu. Ya dua-duanya kan kebasuh nggih. Gini apa nggih? Baik wudu atau tidak meskipun dengan alasan 2 ini bukannya seluruhnya dibasahi. Gini apa nggih? Mungkin lagi kondisi irit banget banyu, mungkin nggak ada air blas kayak kemarin di Bangun Jiwo kan 4 hari nggak ada air. Itu mungkin seperti itu kondisinya. Sebagian mengatakan tidak perlu karena itu sesuatu yang terpisah. Perlu karena sesuatu yang terpisah. Ada yang bagian dari. Jadi ada yang berpendapat bahwa wudu sebelum tadi itu adalah sunnah tersendiri, berarti terpisah dari bagian mandi itu maksudnya. Jadi sehingga harus dibasuh ulang. Kemudian, apakah berkumur wajib ketika mandi janabah? Berkumur-kumur dalam mandi janabah hukumnya sunnah. Tetapi sekali lagi Imam Syafi'i menyampaikan tercela orang yang tidak melakukan. Ini penting Bapak Ibu Sedaya. Jadi membersihkan seluruh bagian, membersihkan seluruh bagian, termasuk di istinsak. Dan udah praktek belum jenengan? Kemarin kan sebagian belum praktek toh. Jenengan nyedot air sudah sampai kering belum? Sudah ya? Sudah. Enak toh? Enak. Nanti kalau jenengan udah lakukan berbulan-bulan itu kalau enggak malah jadi aneh. Dan mohon maaf Bapak Ibu Saudara nggih. Ini saya sampaikan kepada jenengan, penting ini. Ketika jenengan berhubungan, ini udah dewasa semua toh. Itu kan ya mohon maaf jenengan akan mencium istri panjenengan. Otomatis ada bagian-bagiannya mungkin kalau kebetulan ada kotoran di mohon maaf di tubuh istri itu misalnya kesedot, ya kan? Jenenge sedang berhubungan kadang-kadang orang karu-karuan nggak ingat apa-apa sehingga ambu popo rasa dianggap gitu. Ada yang masuk misalnya, gitu. Maka di antara solusi terbaik adalah istinsak. Kita bersihkan sampai ke dalam, gereng. Nanti insya Allah akan hilang yang yang membuat berpotensi gatal, berpotensi berpotensi flu. Coba jenengan rasakan itu.
Ini khususnya yang muda-muda nih, yang masih aktivitasnya masih luar biasa nih. Ini masih muda. itu sangat. Makanya Imam Syafi'i menyampaikan buruk orang yang meninggalkan itu. Maka diperhatikan di dalam persoalan ini. Imam Nawawi rahimahullah taala, madzhab Syafi'i kita tahu nggih, Imam Nawawi yang membuat kitab Arba'in, kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan wudu, madmadah, istinsyak adalah sunah-sunah mandi janabah. Maka jika seseorang meninggalkan 3 perkara tersebut, maka mandinya tetap sah tetapi buruk. Imam Syafi'i dalam kitab Al-Mukhtasar mengatakan jika seseorang meninggalkan wudu, madmadah dan istinsyak, maka dia telah melakukan perbuatan yang buruk. Siapa yang mengatakan? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang kalau pulang dari masjid ditutup telinganya karena semua yang didengar direkam. Berarti di dalam otaknya banyak sekali hadis mengatakan nek panjenengan meninggalkan wudu, istinsar kemudian madmadah, maka dikatakan melakukan perbuatan buruk. Jadi kalau yang selama ini jenengan tidak melakukan itu, nggak sadar sudah melakukan perbuatan buruk. Ternyata saya tanyakan ke jamaah, banyak diantaranya belum melakukan itu, Bapak Ibu sedaya. Kebanyakan yang cuma ngebyur aja rampung itu. Bismillah, wudu ngebyur, kadang-kadang orang wudu malahan. Meskipun itu sah sekali lagi, tetapi kita sudah belajar sehingga kita ingin mendapatkan kesempurnaan. Kemudian hukum menggosokkan tangan ke seluruh badan, apa hukumnya? Yang menjadi pertanyaan ketika seseorang mandi wajib adalah apakah wajib baginya untuk menggosokkan tangannya ke seluruh badannya atau cukup mengguyurkan air ke seluruh badannya. Yang tadi kan bahasanya mengguyurkan. Menggosokkan tangan ke seluruh badan ketika mandi tidaklah wajib, karena yang wajib adalah mengalirkan air ke seluruh badan, berkata Ibnu Qudamah, dan tidak wajib baginya untuk mengusap seluruh badannya ketika mandi dan wudhu jika ia telah yakin bahwasanya air telah sampai ke seluruh tubuhnya. Jadi ilatnya awalnya yang penting adalah mengalirkan air ke seluruh badan. Adapun menggosok itu ikhtisan, itu kebaikan. Maka karena itu kebaikan kita lakukan. Kemudian orang yang sudah mandi janabah perlu wudhu lagi nggak untuk sholat? Perlu nggak? Tidak. Jawabannya tidak. Orang yang sudah mandi janabah mulai wudhu wis cukup nggak sholat, soalnya mandi janabah. Mandi janabah itu lebih besar lagi dari wudhu. Sekarang pertanyaannya, ketika mandi janabah, jenengan pipis ketika mandi janabah? Pernah nggak jenengan lagi mandi janabah tiba-tiba pipis? Sering itu, sering. Untuk kehati-hatian wudhu lagi. Meskipun ada pendapat ulama yang mengatakan cukup, karena itu dalam proses. Tapi saya termasuk yang memilih hati-hati. Saya wudhu lagi. Saya milih kehati-hatian. Walaupun ada pendapat ulama yang mengatakan tidak perlu, karena dalam proses pipisnya kan di dalam proses pembersihan. Tetapi untuk kehati-hatian saya termasuk yang memilih wudhu lagi. Dan ini menjadi pertanyaan umum, karena umumnya orang ketika bebersih itu sok pipis lagi, apalagi sesepuan yang sudah mulai beser, tiba-tiba pipis lagi. Saya jadi ingat di antara yang disarankan dari wudhu adalah kita dehem, tongkrong berdiri begini. Kadang-kadang, mohon maaf Pak, saya mengalami kalau habis kayak gini, kemudian kita berdiri kayak gini, kemudian kita kayak gini wudhu, itu kan kadang-kadang ketekan, kadang-kadang keluar lagi. Maka itulah kenapa kita disuruh dehem sampai betul-betul keluar seluruhnya. Bukti nyatanya, jenengan periksa kalau jenengan sudah pakai celana misalnya, siang bau nggak tuh? Bau ompol. Kadang-kadang kalau udah sepuh bau. Buktinya apa? Saya kadang-kadang dulu saya punya kebiasaan kalau pulang ke rumah nyuci pakaian ibu sama bapak. Saya belum kebiasaan seperti itu. Kalau pulang, pokoknya saya menyempatkan saya cucikan pakaian ibu sama bapak. Rahimahullah taala. Semoga Allah meluaskan kuburannya. Itu kadang-kadang masih ada bau. Wah, ini bau ompol ini. Jadi mungkin ketika itu saya melihat memang ketika saya pun merasakan itu, ketika dari nongkrong kemudian berdiri mau wudhu, kita nekuk seperti ini biasanya ketekan dan keluar sedikit.
Nah maka pada waktu itu kita wajib untuk membersihkan dehem-dehem sampai benar-benar keluar, baru kemudian kita wudhu. Ini kesempurnaan yang sangat pokok di dalam persoalan sholat kita. Maka hati-hati betul, hati-hati betul. Ya cukup itu. Jadi persoalan terakhir persoalan itu. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lewat Pak Partinggi, kita bahas berikutnya. Nah masing-masing ini adalah butuh niat. Sekali lagi, masing-masing ini butuh niat. Maka khususnya mandi, karena mandi itu kebiasaan kita. Kalau wudhu insya Allah orang udah niat lah. Tapi kalau untuk mandi kadang-kadang kita membutuhkan secara khusus. Untuk tayamum perlu dibahas nggak tayamum? Tayamum mungkin sementara kalau di Indonesia banyak banget air lagi. Insya Allah jarang akan ketemu situasi di mana kita harus tayamum. Kenapa? Syarat untuk tayamum juga tidak ringan, artinya jenengan di rumah nggak ada air, kayak kemarin saya 4 hari nggak ada air, tapi masjid masih ada air. Kita harus cari dulu sampai ketemu. Kecuali kita cari muter-muter udah nggak ada air lah, itu baru tayamum. Maka insya Allah di Indonesia ini relatif jarang diamalkan. Nah, Bapak Ibu Sedoyo, kita masuk ke bab tentang niat sholat. Ini juga penting disampaikan, walaupun saya yakin jenengan sudah berulang kali mendapatkan informasi ini, tetapi tetap penting, tetap penting. Jenengan sepakat bahwa niat itu di dalam hati. Ini apa? Ini saya tanyakan penting karena apa? Masyarakat Indonesia secara umum itu masih banyak yang menganggap wajibnya melafalkan, gitu. Iya, saya tanya kepada orang sesepuan sering terjadi, jenengan kok nggak puasa hari ini? Semalam lupa nawaitu sauma ghadin. Nah itu. Lah kok mboten poso? Ah nggih. Kula wau ndalu lali mboten nawaitu sauma ghadin. Lah kok tidak melakukan itu? Kula mboten traweh wau ndalu. Lah terus kula mboten hafal. Lah terus kula saniki mboten poso. Ah ini masalah kan. Maka ini jadi persoalan. Jalan-jalan ke bepergian, kemudian mau sholat jamak kosor, ya kok dengan orang sholat, aduh aku ki ora iso ya niate jamak kosor ki kepiye, malah dadi ora sholat. Ini maka saya katakan sekali lagi, niat letaknya di mana? Di hati. Ketika kita sudah ada lintasan nyet, itu sudah cukup sebenarnya, dan ini disepakati oleh seluruh ulama, seluruh madhab tanpa kecuali, bahwa letak niat itu di hati. Berarti kalau orang soleh hari ibu-ibu misalnya sudah beli sesuatu untuk dimasak nanti malam, berarti sudah niat puasa. Wis tuku sesuatu berarti niat poso. Saya beli sesuatu untuk sahur, berarti saya sudah niat puasa. Jadi sekali lagi, mengapa ini perlu dipahami? Karena sekali lagi, karena ini bisa mengganggu atau setidaknya was-was. Seseorang yang tidak melafalkan kadang-kadang was-was. Nah ini harus dipahamkan bahwa letak niat itu di hati, dan ini disepakati oleh seluruh ulama. Bagaimana dengan melafalkan niat? Ada 3 hukum. Ini saya sampaikan bagian kedua ini supaya kita tidak mengingkari atau jelek-jeleknya. Misalnya ada orang yang berbeda dengan kita, maksudnya itu tujuan belajar kita salah satunya kan itu. 1, ada yang mengatakan wajib melafalkan niat. Ini berkembang di sebagian mazhab Syafi'i, dan ini juga dibantah langsung oleh mazhab Syafi'i, termasuk Imam Nawawi rahimahullah taala termasuk yang membantah ini, bahwa itu pendapat yang keliru. Imam As-Sairosi juga mazhab Syafi'i mengatakan ini pendapat yang keliru, berarti ini dianulir. Kalau ada yang mengatakan wajibnya melafalkan niat, itu jelas dianulir, bahkan oleh mazhab yang menggunakan pun. Jadi kalau bagian ini dengan harus tegas. Kemudian yang kedua, sampai kepada derajat bid'ah. Ini di sebagian mazhab Hambali, sebagian mazhab Syafi'i, di antaranya adalah Imam Suyuti, imam terkenal, mengatakan bahwa melafazkan niat adalah bid'ah. Kemudian yang ketiga adalah mustahab, sangat disarankan. Ini juga berkembang di mazhab Syafi'i, khususnya mutaakhirin, khususnya ulama-ulama belakangan. Mengapa dikatakan mustahab? Mustahab itu sunnah bukan? Bukan sampai derajat sunnah. Kalau sunnah itu kan harus ada dalil yang hadir. Persoalan melafadzkan niat tidak ketemu satupun dalil. Tetapi sebagian pendapat di mazhab Syafi'i mengatakan untuk menghilangkan waswas,
Ini justru di dalam madzhab Syafi'i dikatakan untuk menghilangkan was-was dilafalkan. Kita menghormati, kita menghargai, mereka juga punya ulama, mereka juga menyampaikan tentang segala sesuatunya. Maka kalau ada yang melakukan itu pun kita tidak perlu mengingkari. Yang penting pelakunya jangan sampai pengumuman seolah-olah niat itu pengumuman ke tetangga atau ke Allah. Ussoli, ussoli, ada begitu. Diulang lagi, ussoli Allah. Allah, ini jadi masalah. Justru itu malah menimbulkan was-was. Jadi kenapa kok dihukumi hanya sebatas mustahab? Bagi pelakunya pun, sekali lagi kita tidak perlu mengingkari, kita hanya supaya tahu saja maksudnya. Karena Nabi dan para sahabat tidak melafalkan niat dan tidak ditemukan tentang sejarahnya sama sekali, sehingga tidak dikatakan sunnah, nggak mungkin sampai derajat sunnah. Mereka menyampaikan, pelakunya merangkaikan tujuannya agar memperkokoh apa yang ada di hati. Tujuan mereka memperkokoh apa yang ada di hati. Sekali lagi, dalam kasus seperti ini karena memang di Indonesia kebanyakan pakai, jangan sampai hanya persoalan itu kita mengingkari terlalu keras, ngapain gitu, nggak usah. Apalagi sampai membid'ahkan di bidang itu, jangan. Jadi kan masih ingat, jika ada dua pendapat seperti ini bertentangan, maka tugas kita apa? Menjama, yaitu memilih atau menggabungkan kalau mungkin. Kalau menjamak nggak bisa, mentarjih. Dalam kasus ini maka kita mentarjih, kita pakai dalil yang ada yang kuat, menghilangkan yang sama sekali lemah. Kemudian sebagian masyarakat memang masih menganggap bahwa melafalkan niat itu wajib, sehingga ketika tidak melafalkan mereka was-was, maka mereka melafalkan. Nah, sekali lagi pesan saya di bidang yang ini, tidak perlu kita berselisih walaupun sebagian dari saudara kita melafalkan. Jadi jangan sampai mengecilkan orang hanya gara-gara persoalan ini. Tetapi yang disepakati oleh seluruh ulama dan seluruh mazhab tanpa kecuali adalah niat itu letaknya di hati. Tambahan sedikit tentang takbiratul ihram. Ini saya gerambiang dulu sebagian besarnya, nanti saya detailkan lagi insya Allah di pertemuan berikutnya. Jadi tentang mana syarat, mana rukun, mana wajib, mana sunnah dan lain sebagainya nanti kita tentang. Ini saya ambil pokok-pokoknya dulu. Takbiratul ihram terakhir. Takbiratul ihram. Ihram artinya apa? Ihram artinya apa? Jadi yang sudah haji mesti paham. Ihram artinya mengharamkan. Takbiratul ihram berarti takbir yang mengharamkan, yang tadinya boleh menjadi haram, kan begitu. Salat adalah sebuah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Berarti yang mengharamkan segala sesuatu di dalam salat itu dibatasi dengan takbiratul ihram. Begitu dengan takbir, nggak boleh lagi lihat ke atas, ngomong kanan kiri. Itu maksudnya, orang yang paham ini tuh dia akan khusyuk ketika dengan takbiratul berarti Allahu Akbar. Yang rukun yang mana? Allahu Akbarnya, takbiratul ihramnya mengangkat tangannya sunnah, mengangkat tangannya sunnah. Berarti ini orang ngomong Allahu Akbar sah mboten? Sah. Jadi maksudnya adalah di sini adalah kalimat Allahu Akbarnya itulah yang rukun. Berarti kalau nggak ada itu sah mboten? Nggak sah. Kemudian perlu diingat takbiratul ihram itu dilakukan dalam kondisi berdiri. Ini tidak cerita pada yang tidak mampu. Ketika jenengan mampu berdiri, maka wajib buat jenengan melakukan takbir itu dalam kondisi berdiri sempurna. Berarti ini kayak ini sah mboten? Jenengan datang ketemu imam sudah ruku, kemudian jenengan datang Allahu Akbar, kayak gini, boleh mau nggak boleh. Jenengan harus Allahu Akbar, tegak berdiri, karena harus dalam kondisi berdiri sempurna ketika jenengan melakukan takbiratul ihram. Jenengan nggak boleh Allahu Akbar ikut langsung ruku, nggak boleh. Berarti jenengan tidak terhitung takbiratul ihram, yang artinya sholatnya jenengan nggak kepake. Itu penting dipahami karena kadang-kadang cah nom-noman pengen nyetuk ruku langsung. Kalau contoh yang kemarin beda Allahu Akbar kemudian jalan, dia tetap tegak toh. Allahu Akbar kemudian jalan menuju ruku. Yang kisah kemarin itu sahabat beda.
Jadi kondisinya harus tegak berdiri. Jadi sekali lagi, takbiratul ihram itu yang mengharamkan sesuatu yang sebelumnya boleh. Berarti Bapak Ibu sedoyo, coba jenengan perhatikan kalimat ini. Berarti ketika jenengan takbiratul itu harus sudah khusyuk, gini mungkin. Karena sudah memutuskan mengharamkan apa yang tadinya boleh. Tadinya boleh mikir kesing warna-warna, tadinya boleh melihat ini, tadinya boleh makan, tadinya boleh minum, tadinya boleh. Sekarang nggak boleh dengan takbiratul ihram. Sangat dipahami Bapak Ibu sedoyo. Kalau kita sudah benar di situ, insya Allah nanti lurus ibadah itu tentrem. Karena takbiratul ihramnya pun sudah disertai dengan pengetahuan yang baik tentang itu. Udah haram loh, lihat-lihat ke atas. Sudah haram loh ngomong, sudah haram loh mikirnya yang warna-warna gitu. Meskipun kadang-kadang hadir, meskipun kadang-kadang hadir. Tetapi bahwa takbiratul ihram itu menjadi batas kita masuk, kita menghadap Allah total waktu itu. Sangat dipahami. Kemudian takbiratul ihram itu yang mengharamkan. Yang kemudian menghalalkan lagi apa? Salam. Maka kita diharamkan melakukan segala sesuatu dengan takbiratul ihram, kemudian dihalalkan kembali untuk boleh ini itu dengan salam. Maka salam juga rukun. Salam pertama adalah rukun. Ini perlu dipahami. Kemudian takbiratul ihram harus diucapkan. Harus diucapkan, jangan sampai lupa. Enggak mengucapkan, jadi masalah. Kemudian persoalan tentang mengangkat tangan sekali lagi ini adalah sunnah. Sunnah. Nah, ini nanti kita bahas minggu depan insya Allah tentang cara-cara meletakkan tangan. Sebenarnya kalau kita melihat tata cara sholat itu malah kelihatan wajar, tegap, bagus. Bukankah orang yang sholat seperti ini juga jelek loh? Malah ketok wong cicilan. Nah itu, makanya kita belajar harus yang komprehensif, supaya kita paham. Rasulullah tuh ketika sholat enak dilihat, bukan jengkrungkung, sorak karo-karuan. Makanya mudah-mudahan dengan kita belajar, Allah mudahkan kita untuk mendapatkan kaifiyah sholat terbaik, sehingga kita sudah khusyuk mendapatkan sholat kita dalam kondisi khusyuk. Saya kira itu yang disampaikan pagi ini. Saya tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.